Jadi saya ngomong nggak Ibu dengar. Tadi saya sudah bicara di awal masalah keselamatan orang Kristen itu ada. Saya bacakan lagi sekali sama Ibu Hesti Borusinaga atau yang lebih dikenal Bata Mualaf, ini mantan misionaris bersertifikat. Ya, makanya kupingnya jangan ditutup Bu. Saya sudah bicara di awal ini. Gitu Bu Hesti. Tapi harapan saya setelah kita berdiskusi ini kita masih bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Tapi yang pastinya Ibu Hesti sudah menggunakan. Tapi teman-teman, dia sudah mengakui. Dia sudah mengakui bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau Kristen bukan agama, besok pergi kau ke dinas penduduk, kau coret itu, bikin pengikut Kristus. Ya, kalau kau mau minta di dalam Al-Quran orang bertakwa itu adalah Islam, memang tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau kau mau cek, silakan kau cek. Terus menjanjikan surga bagi Kristen mana? Sudahlah, Mana datanya? Nggak usah terlalu jauh. Kau kalau mau tipu, jangan fitnah orang. Fitnah dari tadi katanya aku nggak jawab, aku udah jawab. Iya Bunda. Oke Bunda. Kok bisa percaya sama orang? Saya minta maaf ya Roma dengan itu segala ajaran kerendahan. Paulus, bukan Yesus. Roma bukan ajaran Yesus. Roma itu adalah perkataan Paulus. Bisa-bisanya kalian mau dibodoh-bodoh sama dia, dikatakan Yesus. Herannya tuh saudara iman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pemuka Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Hesti dengan misionaris wanita Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, ulangi lagi pertanyaan ku Yudi. Sebutkan di mana tertulis perkataan Elohim atau Yesus agama yang diridhoi adalah Kristen. Tete player, wey. Bantu tete player, saudara-saudara. Oke, boleh dilanjut Kak, next-nya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya sangat senang sekali sama support teman-teman ya. Tapi mohon maaf ya Kak Bata Dale ya. Bata Dale, sorry. Keceplosan lagi Kak Bata Mualaf.
karena saya sangat menjaga marwah saya ya. Jadi nggak mungkin saya kalau berdiskusi itu cengengesan kayak gitu, nggak mungkin, Kak. Beda saya, Kak, ya. Ya, oke. Yang pertama, Kak, dari 2 pertanyaan saya itu Kakak nggak ada jawabannya sama sekali. Ya, yang pertama saya menanyakan sama Kakak mengenai di mana dijelaskan orang bertakwa itu adalah orang Islam. Tidak ada. Saya baca di Ali Imran 19 itu tidak dijelaskan tentang orang bertakwa. Tidak ada narasi orang bertakwa di situ. Ya, itu yang pertama, Kak. Ya, yang Kakak jelaskan di Al-Maidah 48 itu tidak ada. Di situ memang dijelaskan orang bertakwa, tapi tidak dijelaskan bahwa itu orang Islam. Jadi tidak terjawab ya, Kak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, Kakak, tadi saya tanya, Nabi siapa yang membawa agama selain nabinya Kakak? Tidak ada, Kak. Kakak juga tidak menjawab itu. Ya, dua-dua pertanyaan saya tidak dijawab Kakak. Jadi gimana dong kalau kayak gini diskusinya ya? Tapi ya sudah, nggak apa-apa, kita bisa. Tapi begini teman-teman ya, saya mengajak teman-teman yang Kristen juga ya, walaupun dinarasikan saya nekat yang nyata atau apa-apa, kita pastikan teman-teman ya, yang penting kita jangan ketawa-ketawa nggak jelas, tapi kita ngomong ngalur ngidul teman-teman. Kita harus kembali ke konteks apa yang jadi pertanyaan kita dan apa yang menjadi bahan diskusi kita, ya Kak ya. Tadi Kakak menjelaskan, pertanyaan Kakak pun itu tidak ada hubungannya sama sekali mengenai keselamatan. Ya, tegas saya bilang di sini. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Kakak bilang di mana Kristen itu agama yang diridhoi Tuhannya? Itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan yang dimaksud saya tadi itu sesuai ayat-ayat yang saya sampaikan. Harusnya Kak Hesti pun menyampaikannya seperti itu. Gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Kita bisa maklumin teman-teman. Kalau saya hanya ketawa-ketawa saja nanti orang bingung. Ini saya orang sehat atau orang nggak benar ini kan ya kan? Gitu. Jadi saya tidak mau ini, tapi saya coba menjawab pertanyaan Kakak Hesti ya, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan, dan walaupun 2 pertanyaan saya tidak dijawab, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin memang cara menjawab Kakak harus ketawa-ketawa, teriak-teriak ya, seperti pakai apa, saya nggak tahu, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Ketika Kakak bertanya, apakah agama Kristen, di mana agama Kristen itu diridhoi, saya harus memperjelas sedikit sama Kakak di sini ya. Kristen itu bukan agama, Kak. Saya jelaskan di sini ya. Mungkin Kakak boleh ketawa dulu, Kak, ketawa Kak, ketawa. Nah. Saya mau meluruskan di sini, Kristen itu bukan agama, Kak ya. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Jadi sudah sangat jelas, ini bukan masalah tidak diridhoi atau apa, tapi Kakak harus paham konteksnya itu apa gitu. Jangan baca komentar, Kak, lihat saya aja, Kak, yang cantik ini, Kak. Jangan fokus sekali sama komentar itu, Kak. Jawab dulu pertanyaanku nanti. Sudah ku jawab pertanyaan Kakak, ya kan? Sakit. Ini, kok Kakak udah ngomong, saya belum selesai ngomong, dibilang sakit, saya sehat kok dibilang sakit. Iya, jadi gitu Kak ya. Nanti saya masih kejar itu pertanyaan narasi Kakak ya, yang tadi Kakak sampaikan ya. Di mana itu dari 2 ayat yang Kakak sampaikan itu tidak ada narasi dan tidak dijelaskan bahwa orang bertakwa itu adalah orang Islam, tidak ada. Kalau Ali Imran yang Kakak sampaikan itu memang sangat jelas Kak di situ. Ya, orang Islam, tapi tidak ada kata-kata bertakwa, Kak. Ya, tuh. Mungkin itu aja Kak Hesti. Kalau Kak Hesti nanya di mana ayat, masalahnya gini Kak. Kalau mau perbada bisa-bisa juga aku perbada Kak. Cuma aku harus menjaga bagaimana aku berdiskusi. Berdiskusi yang baik, punya etika yang baik. Ya, ketika menanggapi sesuatu tanggapilah dengan akal sehat. Jangan cengengesan kayak orang yang kayak itu Kak. Ya, oke. Teman-teman silakan. Oke. Saya tegaskan ya, jadi ketika Kakak tanya apakah orang Kristen itu di mana kitabnya ada diridhoi atau apa ya, saya sampaikan Kristen itu bukan agama, melainkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Udah saya jawab ya Kak ya, ini jawabannya ada. Tapi saya masih kejar ini Kakak, 2 pertanyaan saya Kakak nggak jawab ini. Di mana dijelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang ya, jadi harapannya gini, ini kita edukasi ya teman-teman. Saya juga pasti setelah ini saya bakal rajin kunjungi Kak Hesti ini supaya kita bisa berdiskusi yang baik seperti itu. Oke Kak Hesti, silakan, waktu dan tempat dipersilakan.
Sorry, keputar tadi musiknya. Kok bisa ya orang-orang kayak gini dibanggakan hotel ya? Kok bisa orang-orang kayak gini dibanggakan hotel ya? Astagfirullahaladzim. Katanya tidak apa namanya itu, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Justru ada hubungan dengan keselamatan. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Artinya kalau kau selamat harus masuk Islam. Kok bisa ya orang kayak gini dibangga-banggain hotel ya? Ih, amit-amit. Amit-amit. Gak ada hubungannya dengan keselamatan. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Artinya Allah meridhoi hanya agama Islam. Artinya jika kau mau selamat maka masuk Islam. Ih, astagfirullahaladzim. Ih, Tuhanku. Ini astagfirullah. Aku cukup istighfar aja lah kok. Jadi teman-teman, dia mau ada kata takwa itu adalah Islam. Di dalam takwa adalah Islam. Dia maunya itu kata-kata takwa itu adalah Islam dalam Al-Quran. Padahal jelas orang yang bertakwa adalah hanya menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah. Siapa yang menuhankan satu Tuhan itu Allah adalah Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada ayatnya. Tapi teman-teman, dia sudah mengakui. Dia sudah mengakui bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau Kristen bukan agama, besok pergi kau ke dinas penduduk, kau coret itu, bikin pengikut Kristus. Ya. Kalau kau mau minta di dalam Al-Quran orang bertakwa itu adalah Islam, memang tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau kau mau cek, silakan kau cek. Ya. Nih, kau cek dari sini. Biar kau pinter ya, Dek ya. Udah, banyak tuh ya. Mana yang dibalik kamera, weh? Putar kamera. Ya, Dek, ini. Nih, dia tidak tepat mengatakan orang bertakwa adalah Islam. Bertakwa adalah sifat atau kualitas yang menjadi tujuan dalam Islam. Kalau kau mau minta dari Al-Quran, tidak ada tertulis. Udah. Saya sudah jawab ya. Tapi kau sudah mengaku bahwa Kristen bukan agama. Nabi kau tidak membawa agama. Dah, oke? Sudah. Kalau kau meminta kata takwa itu adalah Islam di dalam Al-Quran, memang tidak ada seperti itu. Tapi sudah pengakuanmu ya, pengakuanmu bahwa Kristen bukanlah agama. Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi buat kalian yang ada hotel di bawah, pergi kalian besok ke dinas penduduk. Jangan bikin, karena itu agama Kristen. Jangan bikin kayak gitu. Agama pengikut Kristus bikin. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan keselamatan. Saya mau nanya ini, di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi kalian? Di mana ayatnya tertulis? Di mana ayatnya tertulis? Ya, di mana ayatnya tertulis? Yesus menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen. Itu ya, satu itu datanya. Dari dulu ya. Nah, tapi kalau kau mengatakan nanti Kristen itu adalah pengikut Kristus, dan mana datanya? Di mana datanya Kristen adalah pengikut Kristus? Perkataan Yesus, di mana datanya? Di mana datanya Kristen adalah pengikut Kristus? Pernyataan daripada Yesus sendiri. Dah, jadi jangan ngarang bebas kau ya. Dia ini memang ya, dia ini misionaris. Kelicikan misionaris ya begini. Dia ambil kata takwa. Dia suruh, mana kata takwa? Takwa itu adalah Islam. Hanya di Islam ada kata takwa. Bahkan di Bible dia pun dari perjanjian lama perjanjian baru tidak ada kata takwa, tidak ada. Tapi di Islam banyak mengatakan takwa. Ya. Nah itu, saya sudah menjawab. Kalau sesuai keinginan kamu di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak ada kata bertakwa itu adalah orang Islam. Saya juga minta, di mana tertulis di dalam Biblemu kata takwa adalah Kristen? Nah itu, saya minta di dalam Biblemu di mana tertulis takwa.
Orang yang takwa adalah Kristen itu sendiri. Ya, di mana tertulis? Oke. Teman-teman kencangin tap-tap layar ya. Gak apa-apa kita kalah PK. Yang penting tap-tap layar. Soalnya akunku rentan, ya. Rentan akunku. Oke, silakan. Oke. Ya. Oke, mungkin ini saya rasa terakhir saya PK sama Bunda ya. Karena apa? Sebentar ya. Saya kok tiba-tiba ya. Ya karena aku udah malu ya. Kenapa terakhir? Bentar, saya lepas. Itu noise sekali kau, noise sekali kau. Kau noise sekali. Iya ya, makanya aku lepas headsetku bentar. Ya, oke, teman-teman, suara saya masih kedengaran jelas? Kedengeran. Oke, Bunda Hana, dengan segala kerendahan hati ya, saya memang merasakan saya tidak bertemu teman diskusi yang hebat, saya rasa, ya. Silakan. Oke, kita masih PK ya, oke. Ya, jadi memang saya juga sangat menyayangkan seorang yang katanya mantan misionaris bersertifikat ya. Ternyata nggak tahu sertifikatnya pun di mana gitu ya. Saya pun baru tahu. Baru kali ini misionaris itu bersertifikat seperti itu, ya. Dan saya bisa pastikan secara pribadi, Bu Bata, ya, terlalu banyak omongan-omongan yang menurut saya itu nggak benar yang Anda tuduhkan kepada saya. Tapi saya tidak melakukan hal yang seperti itu, ya, Bu. Apalagi saya menyerang pribadi personal. Saya pun tahu personal Ibu seperti apa. Tapi apakah saya menyerang? Tidak. Saya beda kelas dengan Ibu, ya. Saya juga tidak biasa bicara keras-keras kayak toa, nggak pernah, Bu. Ya, saya sampaikan itu ya. Thank you teman-teman yang sudah support saya. Ya. Kencengin tap-tap layarnya. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati juga, Bu ya. Mungkin ini match saya terakhir sama Ibu. Saya merasakan sekali saya diskusi sama seorang Ibu Hesti Borusinaga ini ya teman-teman ya. Hanya mengandalkan website dan AI yang adalah karangan manusia. Ketika bertanya keselamatan di mana, makanya Bu, jangan ditutup Bu. Jadi saya ngomong nggak Ibu dengar. Tadi saya sudah bicara di awal, masalah keselamatan orang Kristen itu ada. Saya bacakan lagi sekali sama Ibu Hesti Borusinaga atau yang lebih dikenal Bata Mualaf ini, mantan misionaris bersertifikat. Ya, makanya kupingnya jangan ditutup Bu. Saya sudah bicara di awal ini. Gitu Bu Hesti. Tapi harapan saya setelah kita berdiskusi ini kita masih bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Tapi yang pastinya Ibu Hesti sudah menggunakan etika yang sopan, bernarasi yang baik, tidak cengengesan, ketawa ketiwi kayak apa. Saya juga nggak ngerti diskusi kayak apa model. Ya, ketika Ibu berbicara masalah keselamatan atau apa orang Kristen itu sudah jelas. Tadi saya sudah bicara padahal tapi Ibu tidak dengar gitu loh. Di Roma 10 ayat 9 sudah sangat jelas Ibu. Di situ bunyinya apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ya Bu ya, diselamatkan. Ya. Ya Ibu ya. Lagi kita lanjut lagi Ibu minta di mana lagi? Di Lukas 10 ayat 20 itu juga ada. Ibu tadi ngomong tiba-tiba Ibu ngejar-ngejar saya ngomong masalah bertakwa. Saya nggak ada ngomong masalah bertakwa Bu. Enggak lain memang Ibu satu ini. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi inilah teman-teman kita support saja ya. Karena dari tadi saya juga nggak bisa diskusi teman-teman. Diskusi kok cengengesan aja dari tadi. Saya bingung apa yang diomong, apa yang dijawab gitu ya kan. Terus menuduh saya misionaris, licik dan lain-lain. Betapa jahatnya Anda, Ibu. Selalu berbohong Anda. Oke, ini nggak apa-apa Bu Hesti. Mungkin ini jawaban saya ya. Di Lukas 10 ayat 20 itu sangat jelas Bu Hesti. Ya, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga, teman-teman. Bersyukurlah kita teman-teman umat Kristiani, nama kita sudah terdaftar di surga. Jadi nggak perlu ragu yang namanya keselamatan itu ada bersama Tuhan Yesus. Gimana nih Kak? Udah 11 kali match Kak? Ya nggak perlu lagi kita masuk neraka dicuci pakai Baiklin, nggak ada seperti itu ya teman-teman ya. Wih, gimana ini Bunda? Ini saya kok 11 kali menang ini Bunda. Tapi saya nggak boleh sombong, saya harus tetap rendah hati Bunda, ya. Ya, mungkin itu Bunda. Tapi sebelumnya terima kasih Bunda kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Saya juga sebenarnya kalau bilang masalah saya luka hati saya, tapi pasti saya luka ya Bunda. Kenapa gitu? Saya nggak mengenal Bunda, tapi Bunda bilang saya itu seorang misionaris, licik dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Itu orang berhak menilai.
Tapi orang pun tahu bagaimana saya ketika saya bernarasi tidak ada hujatan kepada Bunda secara personal. Saya tahu Bunda seperti apa, tapi saya tidak pernah membuka atau apa. Tapi tenang saja Bunda. Ya, saya tuh selalu diajarkan kasih oleh Tuhan. Bagaimanapun Bunda merespon saya akan tetap respon baik terhadap Bunda. Jadi kita PK next time aja Bunda ya. Kalau Bunda sudah mulai inilah, sudah agak bisa kontrol emosinya ya Bunda ya. Nah. Oke, terima kasih banyak Bunda. Saya rasa cukup. Oh, udah banyak yang ngasih gift sama Bunda. Terima kasih teman-teman ya yang sudah mensupport saya dari awal sampai akhir juga. Terima kasih juga Bunda waktunya. Mungkin nanti kita akan berdiskusi walaupun 2 pertanyaan saya belum dijawab. Nggak apa-apa Bunda. Yang penting Bunda sehat-sehat selalu, tetap memberitakan tentang kebenaran firman. Memang kerja katanya ajaran kasih, tapi kok ajaran kasih fitnah? Kamu bilang saya nggak menjawab, saya sudah menjawab. Justru kamu yang tidak menjawab. Di mana Yesus menjanjikan ke surga bagi orang Kristen, keselamatan bagi orang Kristen? Itu yang saya tanya. Kamu bertanya, saya jawab. Katanya ajaran kasih, tapi fitnah aja dari tadi. Katanya Saya sudah menjawab tentang takwa itu apa. Saya sudah menjawab. Saya bawa Ali Imran, saya bawa Fusilat, saya sudah menjawab. Dan kamu fitnah saya. Inilah bener kan misionaris licik kayak gini. Licik. Dari tadi kamu fitnah, saya diam. Ini karena waktu muda habis. Saya hargai waktu beli sudah habis, jadi saya ngomong. Kenapa kamu diajari kebohongan ya? Jelas loh. Justru kamu yang tidak bawa data. Di mana data Yesus menjanjikan surga bagi Kristen? Mana? Sudahlah Bunda, Mana nggak usah datanya? terlalu jauh. Nggak usah- Kau kalau mau tipu, jangan fitnah orang. Fitnah dari tadi, katanya aku nggak jawab, aku udah jawab. Iya, yang Bunda. aku Oke, heran, oke, Bunda. kok bisa Saya minta percaya maaf. sama orang? Saya minta maaf ya, Roma dengan itu segala ajaran kerendahan. Paulus, bukan Yesus. Roma bukan ajaran Yesus. Roma itu adalah perkataan Paulus. Bisa-bisanya kalian mau dibodoh-bodoh sama dia, dikatakan Yesus. Herannya tuh saudara iman yang otek-otek. Dia Roma loh. Kabur kok kan. Malu kok kan, kebongkar. Kabur kau. Yang aku herannya nih kepala kalian ini isinya apa, oten-oten. Dia jelas membawa Roma. Roma itu perkataan Paulus, bukan Yesus. Ujung-ujungnya kabur, takut dia kan? Takut kebongkar. Herannya aku sama kalian itu, di mana ini kalian? Oten. Yang dibahas koin. Matre kau. Kau mau berapa duit sini bilang? Koin aja dari tadi. Jelas-jelas itu perkataan Paulus. Masih keluargai kau tadi ngomong loh. Ngapain kau bawa si Paulus Roma? Yang aku herannya hotel ini loh. Ini kalian di mana? Roma itu perkataan Paulus, bukan Yesus. Kabur dia kan, malu dia, kebongkar. Dari tadi ku diam. Di fitnahnya aku katanya gak menjawab. Jelas-jelas ku bawa ayat. Justru dia yang tidak menjawab. Ayat di mana datanya Yesus menjanjikan surga. Dia bawa Roma itu perkataan Paulus. Dan di situ tidak ada kata Kristen. Mana ada kata Kristen? Dia bilang, saya tanya nabi yang bawa, saya udah jawab, tidak ada nabi yang membawa ajaran, yang membawa agama, tapi perintah langsung dari Allah. Allah yang mengatakan agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Katanya gak ada hubungan dengan keselamatan. Allah. Udah jelas agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Artinya apa? Kalau kau mau selamat maka kau masuk Islam. Udah jelas lagu kata-kata tapi masih katanya aku nggak jawab. Memang sakit kalian, astagfirullahaladzim. Ujung-ujungnya kabur kan? Dia fitnah aku, katanya aku ngejawab. Padahal dia nggak jawab. Roma dibangga-banggain, Paulus itu longor kali kalian. Assalamualaikum Bang Paro. Greget juga ya. Itu kitab Roma yang dia kasih tadi, itu janji surga dari Paulus untuk orang Roma, bukan untuk orang Indonesia. Setiap tulisan disampaikan Paulus, Efesus, maupun di dalam kitab Korintus, itu janji-janji manis Paulus untuk orang Korintus, untuk orang Efesus, untuk orang Galatia. Nggak ada untuk orang Indonesia. Kalaupun kalian teman-teman Kristen mau mengutip perkataan Paulus atau surat-surat Paulus, kalian carilah surat Paulus untuk orang Indonesia.
Contoh, ada kitabnya Indonesia 1 nomor 2 sampai 3. Indonesia 7 nomor 5 sampai 8. Gitulah. Apa pula korelasi ke surat-surat Paulus itu coba? Surat-surat Paulus untuk Kayak mana tadi? untuk orang Indonesia. Nggak ada nyambungnya lah. Kayak mana Bang Faro? Indonesia 1. Iyalah, Kayak mana tadi? itu. Carilah kitabnya, cari kitabnya Paulus. Ya, dengan nama kitab Indonesia pasal 1 nomor 5 sampai 6. Indonesia pasal 2, gitulah. Kalaupun Paulus menjanjikan surga, itu untuk orang Roma. Roma 14 nomor 9 untuk orang Roma. Paulus pun gak nyangka loh, tulisan dia kalian bawa ke Indonesia. Kalian bikin jadi kitab kalian, gak nyangka. Paulus pun terkejut kalau tahu tuh Paulus itu terkejut. Kitabku, tulisanku diambil ke Indonesia. Iya, memang lo orang Indonesia ya, katanya. Udahlah, kutipu orang Galatia, orang Roma, mau orang Indonesia. Enggak aja. Yang kedua, kalaupun dikutip dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Kapan pula Yesus ngomong dalam bentuk bahasa Indonesia? Tahu malu dulu klienten. Yesus itu orang Yahudi. Kitab kalian pun original teksnya itu Yunani. Kapan pula Yesus ngomong dalam bentuk bahasa Indonesia? Kalau kalian mau diskusi ilmiah, komparasikan. Kau baca dulu kitab kau dalam original teksnya, kau terjemahkan dalam Indonesia. Jangan kau baca terjemahanmu terus kau yakini itu perkataan Yesus. Yesus nggak pernah ngomong dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalian harus paham itu. Dan yang kedua, apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dari apa yang didengarnya kepada Yesus, dari Yesus, dan apa yang disaksikannya. Tetapi tidak ada penelitian ilmiah ya dalam hal sanadnya untuk memastikan apa yang dituliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan perkataan Yesus, karena tidak ada informasi sanadnya. Bisa jadi hanya karang-karangan mereka belaka. Kalau umat Islam baca itu dalam Bukhari 6541. 6541 jelas Nabi kami mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Siapa umat Nabi Muhammad SAW yang enggan masuk surga? Kristen. Kalian terima atau tidak terima ya? Nabi Muhammad SAW itu Nabi kalian. Surah Al-Anbiya 107. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh semesta alam, untuk seluruh umat manusia. Siapa umat Nabi yang enggan masuk surga? Umat Kristen. Nabi sholat kau joget-joget. Nabi puasa kau makan semuanya. Nabi berzakat kau bayar perpuluhan. Kalian yang enggan masuk surga. Tapi jika kau ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pasti masuk surga. Sementara Paulus tidak ada mengatakan seluruh Kristen pasti masuk surga. Nggak ada. Yesus pun tidak pernah mengatakan seluruh mereka yang menyembah dan menuhankan aku pasti masuk surga. Nggak ada. Ngarang aja. Ya ujung-ujungnya kabur dia kan. Ternyata dia katanya pendeta, tahu dia jemaatnya hilang, kabur dia. Kabur dia, yang dibahasnya pun dari tadi koin. Hei, astagfirullahaladzim. Dia yang nantang aku, dia yang ngajak aku diskusi, dia yang kabur. Dia yang teman-teman ya, pegang teman-teman ya. Gini kita itu ya, kalian pegang ya teman-teman Kristen ya. Ternyata Kristen itu bukan agama. Karena dia bilang Yesus datang tidak bawa agama. Dan Kristen bukan agama. Lantas kami menyebut Kristen itu dengan apa? Ormas kah? LSM kah? Yayasan kah? Dengan apa? Berarti ketika kami tanya ke kalian, apa agamamu? Kristen. Salah. Gak boleh kami tanya apa agamamu. Yang kami tanyakan apa ormasmu, apa LSM-mu, apa yayasanmu, gitu. Karena ternyata Kristen bukan agama. Karena Kristen bukan agama, berarti orang Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama. Kan gitu. Maka harus sudah cocok ini dikaji sama pemerintah ini. Pemerintah jangan memaksa-maksakan di KTP itu agama jadi Kristen. Kristen beda agama, jangan.
Dipanggil ini petinggi-petingginya Kristen, pendeta-pendeta, bicarakan dulu. Ini identitas kalian Kristen ini dibikin agama atau dibikin apa? Entah ormas kah, yayasan kah, dibikin apa? Gitu loh. Karena kalian sendiri kan yang tidak mau terima Kristen itu dibilangkan agama. Jadi lah thank you ya lah. Tadi nama akun lah, masya Allah, thank you. Nadia, Welki si Majunta, Kristen Islam. Kristen. Oke, ini temanya adalah Kristen. Bodoh. Ya, kenapa? Itu temanya ya. Ya, itu temanya. Ini diambil 1 Korintus 4 nomor 10. Nah, jadi kalian kau ngakui nggak kalau kau Tanya dia itu narasi si Yuli tadi, terima nggak dia ketika Kristen dibilang bukan agama? Terima nggak Welki? Tadi ada si Yuli debat sama itu ini, dia katakan Kristen itu bukan agama. Kau sepakat nggak? Kristen itu bukan agama. Welki? Saya nggak lihat, baru lihat. Dia nggak lihat katanya. Iya, jadi ku sampaikan samamu. Ada namanya Yuli, akun Yuli mengatakan Kristen itu bukan agama gitu loh. Kamu sepakat nggak dengan pernyataan itu? Gak usah sepakat. Gimana? Gak usah sepakat. Enggak, gimana? Sepakat nggak? Artinya mungkin kebanyakan bilang agamamu agamaku, agamaku. Enggak, bukan itu yang kutanya. Yang kutanya, kau sepakat nggak narasi dari si Yuli? Katanya pendeta dia. Kristen itu bukan agama, kata dia. Sepakat nggak? Ya, Kristen. Artinya kan mereka organisasi. Oh, Kristen itu organisasi. Agama itu organisasi. Oh, agama bukan organisasi, ngarang kok. Kapan pula agama itu jadi organisasi? Di mana pula datanya agama itu organisasi? Nggak aja kok. Enggak, saya tanya tuh. Enggak, jadi sekarang saya tanya, buatmu, menurutmu, Kristen itu agama bukan? Agama. Oke, kalau memang Kristen agama, sebut satu ayat dalam Bible di mana menyebutkan Kristen itu adalah agama. Di mana? Sebutkan dulu di Al-Quran yang menyebutkan. Sebutkan dia. Loh, kok pertanyaan? Berarti kau sama si Yuli yang Kristen tadi aja pun udah cakar-cakaran kalian. Si Yuli bilang Kristen bukan agama, kau bilang agama. Mana yang benar ini? Ada nggak di Al-Quran itu menyebutkan Muslim itu, Islam itu agama? Ada, inna dina indallahi Islam. Ali Imran Ali Imran ayat 19, 19. Al-Maidah ayat 3. Apa lagi? Ali Imran 85. Sekarang kalau saya Kristen itu apa keberatannya? Hah? Kalau saya bilang kenapa keberatannya? Masalahnya gini loh, tadi ada pendeta namanya si Yuli, dia bilang Kristen itu bukan agama. Ya sekarang gini, saya mau tanya. Kau naik ke atas pun ngemis-ngemis pertanyaan kau, bukannya menjawab kau, bukannya meluruskan. Ini kan menjawab. Karena sesama Kristen aja Kalau pun saya mengaruh agama itu kan jadi pribadi gimana saya ini? antara saya Kristen dengan ini Tuhan. agama bukan gitu loh. Saya menganut agama itu Ah? urusan saya antara saya dan Tuhan. Iya, masalahnya tadi ada namanya Yuli, dia katanya masalahnya pendeta tuh- Kristen. Oke. Ya, Dia ya. bilang Kristen itu bukan agama. Ya, artinya gitu. Kalau saya bilang saya punya Bang agama, Faro kena. Bang Faro kena dia. benar. Ini
Kalau merasa Jangan. belum punya agama, nggak usah banyak ngomong, nggak usah bahas-bahas. Nikmati aja agamamu, saya nikmati agama saya. Nggak usah bahas-bahas. Artinya Saudara imanmu aja bahas-bahas agama kami nggak marah kok. ya, ya Allah. Ya anak orang, ya anak orang. Gini aja lah, gini aja lah. Gak mau aku gini aja, gak mau aku gak mau gini aja. Aku mau gitu aja. Gak mau aku gini aja, gak mau. Udah, ngomong aja lah sepuasnya dulu, sepuasnya. Ngomong aja, nanti saya menjawab. Apa yang mau diomongin? Itu kau Saya mau mengakuinya Kristen itu bukan agama. Tadi pendeta kau ngomong Kristen bukan agama. Kau mau akui nggak? Setuju nggak kau? Iya, sekarang gini ya. Oke, saya jawab ya. Kok Saya sekarang jawab ya. begini ditanya setuju? Lu mau dengar jawaban? Ditanya setuju Lu- nggak? lu- Sekarang lu ngomong lah. begini. Lu ngomong. Aku nanya setuju nggak? Saya mau jawab, lu ngomong aja ceritanya. Ya kok ngomongnya sekarang gini? Enggak, sekarang Setuju gini. nggak? Lu mau bicara, silakan. Aku ulangin ya. Tadi ada pendeta gau, pendeta misionaris. Serap kali kena satu. Bang Paro kena 1 minggu. Makanya aku malas suka gopal. Bang Paro kena dia seminggu. Serap kali komal. Jadi saya tanya ini ya. Ya, udah bisa saya jawab. Ya jawablah, jawab. Tapi saya kalau mau saya jawab, jangan bicara. Ya, saya diam. Sekarang gini ya, kalau situ mau bicara, silakan aja dulu bicara, biar saya jawab. Nah, saya tanya ya. Apakah kamu setuju dengan saudara imanmu tadi pendeta misionaris mengatakan Kristen itu bukan agama? Ya, oke, saya jawab. Tapi janji dulu, kalau saya bicara jangan disaut-sautin. Bisa nggak? Udah jawablah, jawab. Ya, kalau saya bicara disaut-sautin nggak? Iya, ini aku lagi diam loh, jawab. Pertama gini, bicara soal agama, itu kan kepercayaan. Artinya agama itu kan seperti agamamu aja. Kalau saya tanya agamamu itu mungkin tahu-tahu dari orang tua. Nggak usah bahas-bahas agama lain. Artinya gini, saya dengar dari Aku nanya setuju nggak? Ini malah curhat kau. Kadang kalau kau curhat di bawah jalan kau malah curhat. Gak butuh aku curhatan kau dah. Bang Paro kena seminggu dia. Kata Bang Paro seram kali komal kau. Kena seminggu Bang Paro kena dia. Cemana lah ya kan weh. Makanya aku malas buka komal teman-teman. Aku kalau buka komal ini gampang rungkat. Itu. Makanya aku malas buka komal. Makanya doain aku ada HP baru biar buka komal kita. Iya ditanya jawabnya malah curhat. Itu yang kena akun besar atau akun kecil? Enggak, aku nomor 2. Oh, akun Nomor 2. Akun nomor 2 Kak, Pak. Tadi kan makanya aku jambak langsung ku tengok barusan ku cari udah nggak ada lagi. Hah? Kena dia 1 minggu. Langsung ya. kapok dia. Sebenarnya ini outlet memang dari pertama dia udah ku typing wah mute kan lagu-lagu diputar dari pertama dia sebelum PK dengan dirimu dia itu udah mulai tantrum udah ini nggak sanggup kalau udah hidupkan lagu dari pertama udah bertanda dia itu dipikir Ya udah grogi. Ada punya tadi jangan grogi kau aku bilang tadi. dia pikir baru naga dirimu bisa di video-videokan. Makanya waktu dibilang sebelah aku orang memurtadkan. Kalau sempat orang murtad sama dia itu orang paling longor.
Dia Bang Naga, dia nggak tahu siapa Bata Mualaf, ya kan nggak tahu dia. Kau tanya dulu si Bombo siapa Bata Mualaf itu, pasti ketemu blokir permanen itu, blokir permanen. Lagian tadi Bang Naga ada saudara Iman yang ngomong gini. Yuli, jangan kau diskusi sama dia. Datang aku bilang, iya belum apa-apa, kok udah kejang-kejang, belum lagi pemanasan belum. Di bawah tadi itu ada yang kubisukan, ada yang kublokir tadi. Kublokir udah menghujat, udah terlalu kali. Deking ada di bawah, tengok Deking rupanya di room ini Deking kan bukan moderator. Kutanya yang mana ku pilih sport tadi kan kubisukan. Ada yang kublokir itu udah terlalu kali. Kan si Jojo ini kan udah ku jambak, daripada kau bilang kesehatan naik kau ke atas, jelaskan. Kocam itu naik kan udah ku jambak berapa kali, jelaskan sama kami di mana kata-kata ada penghujatan. Di mana tapi baru kali ini loh, baru kali ini aku PK sama orang 15 menit doang. Oh, ini tadi yang minta naik 30 menit lah. 30 menit sama dia nyanyi. Baru kali ini lo lawan orang PK langsung mundur dia 30 menit. Oke, kita sapa tamu dulu. Angga Mampu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Domba atau Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Karena tadi yang waktu di rumah Faruk dia mengaku domba. Apa nih? Mengikut domba. Lanjut. Yang pemunaga. Ada yang mau saya tanya sama Batak Mualaf. Ada saya mau tanya sama Batak Mualaf. Kalau mau bertanya di sini wajib on cam. Kalau dirimu mau bertanya, kalau bahas tema tidak perlu on cam. Bapak aja nggak ada om cam. Saya moderator. Yang ngomong sama kamu saya. Ya kamu kan mau bertanya sama saya kan? Kamu bertanya sama saya wajib open cam. Kalau enggak habis bertanya kamu langsung turun. Oh jadi kenapa ibu tidak percaya itu kitab Injil itu ditulis Paulus? Suruh open cam. Kenapa ibu? Kenapa apa pertanyaannya? Kenapa Injil itu yang bilang Paulus tadi nggak percaya ibu? Dah turunkan moderator, satu pertanyaan satu. Ya, karena di sini banyak pertanyaan, nggak ada duit bapaknya di sini untuk beli pulsa, nggak ada opungnya di sini, nggak ada. Lanjut jawab. Kenapa ibu tidak percaya Injil? Siapa yang bilang aku gak percaya Injil? Siapa yang bilang? Kapan aku bilang aku gak percaya Injil? Kapan aku bilang? Kapan aku ngomong aku gak percaya Injil? Kapan? Tadi bener. Tapi tadi itu ya, si Yuli tadi mengenai Al-Maidah 46 asli kena mental dia tadi, asli. Gak dibahasnya lagi kan? Asli kaku aja dibahasnya. Kenapa nggak dibahasnya? Asli kena mental. Jelas ayat itu mengatakan Injil, Taurat. Injil kata Nabi Isa, bukan Biblos yang kau pegang itu. Langsung kena mental dia. Kena mental si Yuli itu. Takut dia hilang jemaatnya itu, kabur dia. Injil, Nabi Isa mengatakan Injil, bukan Biblos. Oke, aku kena mental si Yuli, kena mental. Sebentar ya. Asli. Angga, kau disuruh on cam, nggak mau on cam. Kalau ingin bertanya lebih, maaf, di sini yang beli pulsa bayar wifi nggak ada duit opungmu, nggak ada duit opungmu yang beli ya. Nggak ada duit kakekmu yang beli pulsa kami ya. Jadi satu pertanyaan ya, anak-anak domba, satu hari satu pertanyaan. Besok datang lagi anak domba. Lanjut Borudaga. Jadi saudara imanku, nanti kalau kalian ditanya lagi mengenai Al-Maidah 46 di bawah Yuli, langsung kenakan Injil. Nabi Isa mengatakan Injil, bukan Biblos. Karena yang dipegang Oten bukan Injil, tapi Biblos. Kena mental banget. Tapi diakui dong sama dia. Dia nggak mau diskusi lagi setelah ini. Diakuinya. Aku nggak mau lagi diskusi sama diakui, kena mental dia. Baru kali dia ada Oten, langsung dia kena mental.
Aku nggak mau lagi diskusi sama kau katanya kan. Udahlah, aku tidak mau lagi. Udahlah kita akhiri katanya. Kena mental. Makanya tadi katanya, aku tahu siapa kau. Emang kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa aku? Siapa? Paling garang kan? Tahu, dia bilang aku tahu keburukanmu. Aku buku taping. Ya udah buka aja kalau kau tahu buka aja. Ngapain dibilang aku tidak mau buka? Nyerang-nyerang pribadi, dari mana yang nyerang pribadi? Dia tahu keburukanku. Kalau tahu tinggal ngomong aja ya kan. Apa keburukanku? Mau bilang aku janda? Emang kalau aku janda kenapa? Terus kau sendiri kenapa? Justru kalau dia mau ini mengapa-ngapain, habis ku bikin. Habis. Mau keburukanku apa? Janda. Emang kenapa dengan janda? Ini yang ada 372 ya, mungkin sekitar 200 ada muslim ya. Tolong di follow YouTube Setama TV Naga Laut ya, namanya Setama TV Naga Laut ya. Follow YouTube Setama TV Naga Laut, khusus yang muslim. Benghu apa ini? Benghu si mati. Iya. Benghu si mati. Iya bang. Agama apa? Benghu si mati? Agama Kristen. Si mati, oh Kristen. Oke. Satu pertanyaan bang. Oke, silakan. Ya dah, habis bertanya turun ya, silakan. Ya, apakah nyata atau fakta? Dengar ya. Apakah nyata atau fakta? Adil. Lah. Apakah fakta atau nyata Muhammad itu banyak istri? Tolong dijelasin. Ini pertanyaannya ini memang konten nomor kali. Apakah nyata atau fakta? Apakah nyata atau fakta? Apakah nyata atau fakta? Longor, nyata sama fakta itu apa bedanya? Memang ini aduh, perbaiki dulu Glenn. Nyata sama fakta itu apa bedanya? Apakah nyata atau fakta? Apa beda nyata sama fakta? Iman. Aduh. Nabi Muhammad. Saya jawab ya. Kau naik ke atas lah biar ku jawab, naik ke atas. Naikkan Bang Din, naikkan beku naik. Naik kuda kau, naik biar ku jawab. Naik biar ku jawab. Nah. Dah, ya, mute ya. Nih, tunggu dia duduk. Ku jawab ya. Tunggu. Beku si mate. Belum ini dia belum duduk ya, belum duduk. Masih ini dia. Udah. Tunggu dia duduk. Masih mutar-mutar ya. Apakah nyata? Apakah nyata atau fakta? Pertanyaan nyata sama fakta apa bedanya? Ku jawab lah ya. Kau siap jawabanku? Jangan kena mental kau. Nabi Muhammad memiliki istri, iya, lebih dari satu. Artinya Nabi Muhammad itu perkasa. Tidak seperti Tuhanmu, punya kelamin tapi gak bermanfaat. Saya ulangin ya, tidak seperti Tuhanmu, punya kelamin tapi gak bermanfaat. Dah, turun kau. Turun, satu pertanyaan satu. Turun. Rasain kau, rasain. Kenapa dia dinaikkan? Biar tidak terjadi monolog jawabanku. Jadi kalau ada hotel di atas, maka kita bebas dari namanya monolog. Main-main ini nih pakarnya nih. Kalau masalah gitu-gituan ini pakarnya, ini ratunya. Gimana? Masih aman mentalmu? Masih aman mentalmu, Dek? Tahu dia blokir permanen 8 di lawar oten sampai terkecing-kecing sampai mimik cucu minta ampun dia. Sampai dia datang bilang janganlah kayak yang kayak gitu blokir permanen. Belum tahu dia. Cuma ingat Ted, di sini enak ya. Gak ada duit opungmu ya, gak ada duit duit mamakmu untuk bayar pulsa ya, beli itu. Jadi satu pertanyaan satu, kalau oke silakan.
Jadi kusarankan sama kalian, sebelum kalian bertanya, kalian pikir dulu apa pertanyaan. Jadi biar gak rusak mental kalian, kalian sebelum bertanya sama aku, kalian pikirkan dulu apa kira-kira bertanya ya. Apa? Sakit kan? Sakit kan? Sakit dong, ya kan? Berarti lebih hebat siapa? Lebih hebat Nabi kami dong. Ada typing, jangan dirusak mental orang. Jangan dirusak mental orang. Dia minta dirusakin loh. Yuli kena mental, ya kena mental, kasihan tadi. Sampai gak bisa lagi dipertanyakannya mengenai Al-Maidah 46. Sampai gak ditanyanya lagi. Gara-gara udah kena mental, dia kena Injil. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Bang Faruk Boru Sinaga itu yang CD-CD-nya udah agak rusak-rusak sedikit, insya Allah sanggup diperbaiki ya. CD-CD-nya rusak sedikit, tapi kalau CD-nya rusak, yang rusak separuh udah susah diperbaiki. Untuk dicek sama dia mungkin dilayani sekitar 5 menit ya, yang CD betul-betul udah rusak separuh. Kalau betul-betul CD-nya rusak habis, itu dicampakkan ke tong sampah. Lanjut Boru Naga. Ajaran mah ya selangkangan. Coba ajaran selangkangan katanya. Tuhannya lahir dari mana? Dari selangkangan. Naik ke sini, ayo. Bentar, coba dulu. Bu Nesti berani kayak Umar bin Khattab. Saking beraninya aku pernah dilaporin. Jadi aku kasih tahu kalian ya, sebelum ada pelaporan si yang Didi yang itu, aku udah dilaporin dulu. Yang laporkan John Peter, tapi dia melaporkan aku katanya ke Polda. Dia langsung dipanggil yang Maha Kuasa. Gak lama dia melaporkan aku, dia dipanggil yang Maha Kuasa. Itulah, hati-hati kalian ya kok melaporkan aku ya. Hati-hati kalian ya, si John Peter. Aku tuh kasihan nengok dia tuh, kasihan bener. Kau ya Esti, kau tengok, ku laporkan kau. Tengok, udah ku masukkan nama kau di Polda Sumut. Kau tengok. Iya, laporkanlah. Ku viralkan kau, viralkan. Memang sempat dipiralkan. Viralkan lah. Dibikin orang itu lah piti-piti kan, dibikin lah piti-piti. Kalian tahu nggak? Di piti itu yang bikin piti itu si CP, Noni, si Ruth, sama si John. Kalian tahu nggak apa typing? Gini ya. Iya ya, Tuhan kok netek. Iya ya, Tuhan kok netek. Gara-gara banyak typing kayak gitu dihapusnya. Dihapusnya. Gara-gara typing kayak gitu. Padahal udah sempat dipiralkan, dihapuskan. Kemananya. Dan pada akhirnya gak lama setelah dia melaporkan aku, langsung dia laporkan ke Maha Kuasa. Dipanggil langsung. Aku dilaporkan ke Polda Sumut, aku nggak dipanggil. Kulaporkan dia ke Maha Kuasa, dia dipanggil. Ampun John Peter. Abis kau waktu itu nantang, dia nantang ceritanya. Kau tengok ya, gak lama lagi kau bakalan mati kau, gak lama lagi. Dia kayak gitu typing. Ya aku jawab, ayo kita buktikan, kau atau aku yang metong. Gak taunya dia. Ampun John Peter. Kalau masih hidup dia kuledekin dia terus. Kuledekin, ampun John Peter. Kasian kali nih. Iya, babak belur dia di neraka. Ayo pasien berikutnya. Ini tumben ini 1 jam kuat. Ini biasanya 1 jam langsung rungkat ini gara-gara bahasa aku. Jadi teman-teman gini ya. Apa kata Bang yang Bang Faruk tadi? Yang waktu dirimu baca WA dia. Ngeri kali rumu itu apa? Iya, ngeri kali rumu itu katanya. Kena aku 1 minggu Bang Faruk. Jadi teman-teman, Bunda kenapa Bunda gak buka koma lagi? Karena gak kuat, HP ku ini gak kuat, akunnya gak kuat. Insya Allah nanti kalau nanti ada rezeki dari si gondrong ya kan, tiba-tiba si gondrong datang tok dikasihnya aku duit, nah beli HP aku langsung. Mana tahu si gondrong ketuk pintu gua malam-malam, tok Esti kata si gondrong kan, mana tahu. Naiklah kau bilang aura, kau bilang cocok kali Boru Sinaga, hanya modal taping, memang nggak ada kubisukan kau.
Naiklah kau ku jambak kalau kau laki-laki. Naiklah. Kasih nampak kalau kau betul sucok ya. Nampakkanlah wajahmu, naiklah kau ke atas ku jambak. Kalau dua natur ya udah nggak tahu lah. Udah macam Tuhanmu juga. Ini ada typing korban ulama ini. Enggak. Aku nggak korban ulama. Aku korban gondrong. Mau HP baru ya? Hamba fakir, iya bang, mau ngasih. Biar bisa kita buka komal kayak dulu lagi. Aku korban si gondrong. Jadi waktu itu aku sempat berkasih sayang sama si gondrong. Aku sempat mengatakan cinta kepada si gondrong. Waktu itu begitu besar cintaku kepada si gondrong, sehingga aku melupakan Tuhanku gara-gara si gondrong. Aku adalah korban si gondrong. Begitu kejam gondrong sama aku. Kenapa kau tidak mengatakan dari awal, Drong? Kenapa kau gak mengatakan dari awal, Drong, kalau kau bukan Tuhan, Drong? Kenapa kau tepu-tepu aku, Drong? Kena mental gak dia? Yang typing tadi kena mental gak? Kena mental gak? Katanya korban ulama, bukan korban si gondrong aku. Apalagi? Ini baru typing lagi, typing. Dirimu cerita korban si gondrong. Kawan Bang Faruk yang korban teman Bang Faruk si gondrong yang di tumbur itu yang kutuk pokok jambu itu. Ada juga kawannya gondrong itu yang pokok jambu. Itu gini ceritanya Bu, yang baru naga ya. Itu kan Bang yang Bang Faruk ceritakan. Sebenarnya dia udah disuruh minta jumpa dengan Bang Faruk. Bang Faruk bilang nggak sempat aku jumpa, Drong, lagi sibuk di rumah sakit. Maklumlah siapa rumah sakit kan. Marah dia. Tahu-tahu waktu Bang Faruk datang dikutuk pokok jambu orang. Mati pokok jambu orang. Itulah sih itu Bang Faruk udah nggak udah kurang ibaratnya kawan kita udah kurang akrab lagi lah. Berarti kan beda kan dengan gondrong memang mempesona loh, mempesona. Karena gondrong itu ganteng, aslinya tuh ganteng. Gondrong mempesona. Rum gak laku kata tenang kalian ya. Dan aku bilang tunggulah ada rezekiku si gondrong nanti ketuk-ketuk pintuku. Dikasihnya aku duit buat beli HP. Tunggu masanya. Bakalan bikin temanya blokir permanen kembali. Blokir permanen bangkit setelah setahun tidak buka koma. Yang bilang aku korban ulama langsung kena mental, kabur jaga typing lagi. Yang bilang aku korban ulama kabur dia kena mental dia. Baca Sally. Baca tapi Sally. Komentarnya. Yesus memberkatimu Esti, jangan sampai nasibku seperti Agus. Nasib kau kan, bukan nasib. Dengar di typingnya. Elis, saudara imanku. Tuhan Yesus memberkatimu Esti, jangan sampai nasib dia sama seperti Agus Esti. Nasib kau kan, bukan nasibku kan. Typing aja kok salah. Nasib kau kan, bukan nasibku kan. Typing pun salah. Astagfirullahaladzim. Kasih tau sama kau ya. Kasih sama kau. Aku dan bakalan kau, kita semua ini bakalan metong. Gak ada yang selamat dari namanya kematian, gak ada. Semuanya bakalan meninggal. Cuman ada Elis, ada si gondrong pernah dia metong, bangkit dia, gara-gara dia bangkit si gondrong dibilang Tuhan. Ada si gondrong ya. Aku pokoknya
Kujumpain dari rambut-rambut gondrong itu ya. Ku bilang, gondrong, gara-gara kau pingsan 3 hari, bangkit kau, dikatakan kau Tuhan yang rong ya. Nanti ku jumpai si gondrong itu, nanti. Pokoknya si gondrong lah ya, si gondrong. Astagfirullahaladzim. Udahlah nih lah kalian. Ya. Par Kalimantan. Oh, 72 bidadari kau. Aku lebih suka bidadari daripada pesundal. Pesundal itu di dunia aja udah meresapkah, apalagi di sana. Untuk par ya, 100 pesundal, aduh, sakit gigiku. 1 orang di dunia aja udah hancur rumah tangga orang, apalagi sempat 100 orang pesundal. Nah, udah ku jawab ya, lebih enak bidadari daripada pesundal ya. Udah ku jawab. Enggak, lagian kalian ini lucu loh. Lucu. Kalian mempermasalahkan bidadari. Tapi kalian tidak permasalahkan Tuhan kalian dapat jatah 32 gadis perawan. Garuk kepala dulu aku ya. Masa ini kalian jangan macam-macam. Ini di sini tuh udah Bible kalian semua. Kalian permasalahkan dengan bidadari, tapi Tuhan kalian dapat jatah 32 gadis perawan, enggak kalian permasalahkan. Aku punya pertanyaan di situ. Untuk apa Tuhan kalian itu? Hah? Untuk apa Tuhan kalian gadis perawan itu? Sakit gak? Di mana ayatnya? Bible pun kau nggak tahu. Kau tanya di mana ayatnya, Bible pun kau nggak tahu. Kasian kali kau, Bible pun kau nggak tahu kau. Dalam lah, capek juga. Apa itu nih? Ini dari tadi typingnya gini. Udah sikat gigi belum Esti? Rencananya aku mau sikat gigi bareng sama si Gondrong. Rencananya aku mau sikat gigi bareng sama si Gondrong. Makanya ini makanya aku punya ini. Aku bersihkan dulu muka si Gondrong itu kan, baru sikat gigi. Handayani naik, jangan kau bilang gerak bebas. Biar buka Bible mau naik kau ke atas. Kalau nggak ada, laporkan, dipertanggungjawabkan, naik kau. Jangan pakai akun privat. Kalau akun privat kau minta naik biar naikkan sama Buru Naga. Aku telepon dulu si Gondrong ya, mau aku tanya jam berapa dia pulang, biar sikat gigi bareng kami. Aku telepon dulu si Gondrong, jam berapa dia pulang, ya kan? Udah aku siapin soalnya ini, ya kan? Ngamuk dia, opungmu si Gondrong, ngamuk dia. Ngamuk dia. Tadi kau bilang udah sikat gigi kau belum Hesti, ku jawab belum. Ini aku lagi nunggu si Gondrong mau sikat gigi bareng kami. Terus kenapa kau ngamuk opungmu si Gondrong? Kau bilang ku telepon dulu si Gondrong. Alandran, di mana kau? Lama kali kau di kafe. Ini ada yang nanya aku udah sikat gigi belum? Aku bilang belum. Kan aku udah nungguin kau, Ndrong. Biar sekali aku sikat gigi kau, Ndrong. Sikat gigi bareng kita. Iya, cepatlah pulang, Ndrong. Soalnya oten-oten kepanasan ini, Ndrong. Ya, Ndrong. Udah aku siapin alat ini, Ndrong, buat nyikat muka tapi, Ndrong. Cepatlah, Ndrong, biar aku sikat gigi kau, Ndrong. Ya, jangan lama-lama kan, Ndrong. Ya udah. Wis dah. Udah aku telepon si Gondrong. Dia lagi di kafe sama temennya katanya. Dia lagi di kafe sama temennya. Ntar lagi dia pulang. Mantap juga ya. Teman musik Gondrong yang ke kafe ya. Yang sayang temannya Bang. Iya. Yang Bang Faruk. Dia main ke kafe dia. Kalau Bang Faruk di daerah Tumpuk ya ngesot-ngesot terus dia itu. Di dekat-dekat air itu. Oh, ini ada typing. Weh Muslim tolong give lah. Capek dia ngomong.
Ntar lagi saudara imanku langsung TF 5 juta. Ntar lagi. Gak berlaku gip-gip. Langsung TF 5 juta saudaraku. Ntar lagi. OTW aku langsung beli HP besok. OTW. Sepele kali lah gua sama saudara imanku ya. Kenapa sih ini kalian gip-gip mulu? Kenapa sih? Saudara imanmu gitu ya? Kalau buka komal gip-gip gitu ya? Yang Kali kali. Juli tadi gip. Bangga pula dia udah 11 kali menang katanya. Yang itu PK itu bangga kali gip. Iya, 11 kali menang. Ih, bangga pula deh. Apa? Pertama yang itu yang kasih berkat itu kan ada yang sama-sama suami istri itu yang di TikTok itu yang mengaku pendeta yang cari gip itu. Sudah diberkati. Kalau dikasih topi diberkati 1 istrinya, kasih 2 berkat istrinya. Aduh. Ayolah naik. Yuk naik leten. Gip buat beli celana si gondrong. Boleh lah, boleh. Ayo naik. Akunku ini alhamdulillah nggak tahu ini. Mungkin karena kena pemberkatan jadi kuat ya. Biasanya 1 jam udah ini dia. Iya, insya Allah doain aja ya. Tunggu aku ke Medan dulu ya. Baru nanti kita diskusi lagi. Masya Allah luar biasa, nanti aku kembali seperti dulu. Aku masalah di HP aja. Akun baptis lagi. Ayo naik laten. Marbun Tea, naiklah kau. Udah capek kau kuituin Marbun Tea. Naiklah kau. Marbun Tea, naiklah kau. Itu si Marbun Tea itu udah naik kan. Halo Marbun, baru naik dia. Kabur langsung. Kabur dia langsung. Gak berani kole. Aduh, potonglah pidungmu le. Marbun, potonglah pidungmu itu. Berani kau. Amang. Masya Allah, muala pemberani. Oh, kita harus berani bang. Kita harus berani sampai mereka tobat ya, tidak mau fitnah Allah lagi. Sampai mereka tobat, tidak mau fitnah Nabi Muhammad lagi. Maka aku pribadi nggak akan diskusi lagi. Tahu nggak Boru Naga? Ini cerita rupanya aku kan nggak tahu. Kemarin kan istriku kan bersama kakaknya. Apa kata mama aku kan? Kata mama, apalah si ayah sini, aku datang dikasih ini, tak apa yang dikasihnya kan. Mama aku kan nonton Bang Juma dari jam 9 aku kasih HP kan sampai jam 12. Apa katanya? Oh, orang itu debat dihina-hina Tuhan kita begini begitu. Pasti pulang habis itu waktu duduk asik aja di situ di room debat dia. Dikasih pula ayat-ayat mana ada di dalam Bible itu, ayat porno katanya. Enggak, yang ada aku kasih Hamsal, Yeskiel. Aku tanya sama mamaku, Mak, Bible firman Tuhan. Iya. Pas aku kasih lagi. Endra Revan, iya gua baca. Pas aku kasih ayat-ayat itu kan, rupanya dilapor sama kakakku. Apa kata kakakku? Ya kayak gitu. Iya. Kata kakakku, diam. Aku ya diam aja lah. Aku bilang sama kakakku, berarti dia tuh mamaku udah beri kenaknya itu. Cuma karena itu tadi keras hatinya ya kan, walaupun salah. Apa nggak kena pas waktu Bang Juma debat itu pas dengan Oten pula, Oten yang ngil. Tahu lah kalau Bang Juma debat. Jadi PK sama Muslim sama Yuli tadi kan bukan jadi lagi kena mental dia. Bukan jadi lagi kena mental dia, kabur dia. Angkat tangan dia langsung. Angkat tangan dia. Kabur dia langsung, angkat tangan dia. Gak mau lagi aku diskusi sama kamu.
Ternyata kayak gini kok diskusi. Langsung aku bilang COVID di fitnahnya aku kan, aku jawab langsung kok fitnah dari tadi. Inilah misionaris. Yang aku herannya itu oten-oten yang ada di situ kenininya kemana? Udah jelas-jelas yang dibawa Roma. Di mana Roma itu berkata Paulus bukan Yesus. Langsung dia kabur, dia malu dia. Takut dia kehilangan jemaat. Ini Yasin Marbun dari tadi typing. Gip saudara-saudara sudah mau habis suaranya katanya kan. Nanti lewat paus nangis kau. Kau bilang mau habis suaraku kan? Nampak kali kau orang baru. Sejak mamaku melahirkan aku, suaraku udah kayak gini longor. Nampak kali kau orang baru ya. Tapi Borunaga, suaramu yang kayak gitu, kamu kan udah nggak menuhankan manusia kan? Udah normal kan? Enggak. Kalau si Marbun, Alhamdulillah sudah. kalau Marbun, Apa itu? Saya tunggu-tunggu reaksi si Yuli, ternyata gitu kualitas. Tapi kok Kristen apa Islam? Baru tahu kalian kualitas oten kayak gitu. Ku jawab di fitnahnya, ku nggak ngejawab loh. Nonton ulang di YouTube Estina Ganar itu putar aja lagi. Kau dengarkan dia langsung angkat tangan dia. Dia gini, nyesal aku ngajak dia diskusi. Wah ternyata orangnya keras. Nangis si Ulinya, nangis si Ulinya. Ini lagi si Victor Moreng. Nora, kau pun botol juga. Victor, kalau ini mudah rusak, Agni, akalmu itu udah rusak. Setidaknya matamu jangan selinder. Sejak kapan namaku si Nora? Kau baca itu nama akunku. Sejak kapan namaku Nora? Sejak bapak kau lahir ke muka bumi ini pun namaku nggak pernah si Nora. Jadi Victor, ini kalau kau ini kau rusak, setidaknya mata kau jangan selinder. Saya Islam kak, kan David Maulid. Oh masya Allah. Ayo naik, kasihan nah berikutnya silakan. Tapi jujur ya, kasihan aku nengok si Uli itu jujur. bisa. Sekarang udah bisa ditonton di YouTube Bunda ya, bisa diputar aja kan lagi live tuh di YouTube lagi live, putar. Gini nih kan ini YouTube kan, nah putar aja putar. Putar lagi. Ini dia nih. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah Putar aja. Kalian tengok sendiri, kabur dia. Dia yang nantang, dia yang kabur. Udah siap ditonton, jangan lupa di follow, ya, di subscribe, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube saya Setama TV Naga Laut, sama kayak nama akun saya itu Setama TV Naga Laut itu. Tapi alhamdulillah loh, hari ini saya dapat 13 orang. Alhamdulillah. Tadi pas aku Si Victor ini dibilangnya pula lagi aku si dia. Victor, kau perbaiki dulu mata kau. Sejak kapan nama aku Nadia? Tadi dibilangnya aku si Nora, sekarang dibilangnya aku si Nadia. Entar lagi Markona, kau bilang aku Markona. Mata kau tuh perbaiki dulu. Tadi dibilangnya aku si Nora, sekarang dibilangnya si Nadia. Entar lagi Markona dibilangnya Markona. Orang baru kok ya, gak tau kok siapa aku ya. Kasihan Carly. Padahal ada nama akunku pakai nama aku sendiri kan. Ada nama akunku pakai nama sendiri. Emang dasar mata selinder kayak mana lewe? Kayaknya si Victor ini udah tua bangka. Kenapa aku bilang udah tua bangka? Ininya ini gak berfungsi, matanya lagi gak berfungsi. kemarin yang 3 hari yang lewat pas aku sholat, alhamdulillah 2 orang masuk Islam. Hesti Naganar. Nama YouTubeku Hesti Naganar. Ini aku tunjukin ya. Tunjukkan. Malah baru bikin YouTube, baru setahun tuh aku YouTube. Nih
Tuh, Hesti Naganar. Subscribe-nya baru 10.660. Ini ya, Hesti Naganar, HNN, Hesti Naganar. Oke. Dan kalau mau nengok orang yang baru masuk Islam baru 3 hari, 2 orang anak gadis, alhamdulillah. Tengok di YouTube saya ada Setama TV Naga Laut. 2 orang masuk Islam di masjid, dia datang ke masjid di Jabal Arafah, dia masuk Islam. Kalau tengok ada di YouTube saya dua orang anak gadis. Ya. Mana Yuli Otennya Bun, baru gabung. Oh telat kau, udah kabur dia. Tengok di YouTube. Atau di uploadan pendeta Bunda Hesti membalbali pendeta misionaris. Nah itu uploadannya, judulnya. Judul di uploadan YouTube, Bunda Hesti membalbali pendeta misionaris. Sampai malu langsung kabur. Itu uploadannya ya. Kalau YouTube-nya, kalau kepanjangan kalian, uploadannya cuma 30 menit kok. Boleh tonton. Gak ada pasiennya. Bisa siaran langsung berapa subscribernya? Berapa orang bisa siaran langsung? Kalau siaran langsung nggak mesti berapa subscriber. Yang penting ada komputer, ada laptop. Oh, pantesan itu pas aku mau bagi langsung disuruh bagi ke komputer rupanya ya. Oh, kalau dari HP langsung nggak bisa ya? Bisa juga. Oh, bisa juga. Tapi ya, cuman kalau HP bisa. Tapi cuma kalau di HP itu kalau di HP itu cuman lab sendiri aja. Kalau mau ngelapin diskusi dari komputer. Oh, ku tengok pas kemarin waktu yang debat itu yang pura-pura masuk Islam itu, mau aku secara langsung kan, ku tengok di situ nggak ada gambar YouTube-nya, yang ada Facebook lain-lain. Oh, kalau contoh kayak dirimu live, saya bagi ke YouTube nggak bisa ya melalui HP ya? Harus ada komputer. Nggak ada orang minta naik, boy. Nek lah keleten, jangan malu-malu naik. Ayo jangan merajuk lembang paru langsung kapok dia, gak naik lagi dia. Kena seminggu akunnya langsung kapok dia. Kapok langsung, aduh. Naiklah Ten, kita diskusi baik-baik. Jangan takut kalian. Oten punah cepet kali. Janganlah. Ayo. Ayo. Jangan takut, Ten. Naiklah ke sini, Ten. Udah nggak berani lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih yang udah subscribe ya. Udah 2 orang subscribe. Terima kasih. Banyak yang udah subscribe. Elipir, kok kenapa baru masuk? Oh tadi kemana kok Elipir? Tadi kok kemana Elipir? Kok baru masuk? Gak ada penyembah gondrong. Aku naikkan ya. Gak ada. Roslana Manalu teriak kuntilanak katanya. Aduh, naikkan dulu. Naik Manalu. Yang udah undang. Bertobat guys. Victor ini ku jambak nggak mau naik, dia bertobat apa? Bertobat. Cemana lah, beritalah itu. Beritalah Bible ke semua makhluk. Masa kamu udah ada dunia maya ini nggak berani kok itu apa ini? Aku di Yusuf Elia. Dihudalle. Hai. Naik kau. Kita bahas dalil ke atas. Katanya beritalah Bible ke semua makhluk. Kucing, apa-apa makhluk. Kami ke manusia lah kau kalian beritakan, naiklah. Kita buka Bible kalian. Naiklah Manalu. Nanti aku bantu subscribe ya. Terima kasih. Namanya sama ya, VB Setama TV Naga Laut ya.
Nama YouTube sama dengan nama akun saya. Terima kasih saudaraku. Ya kalau percaya Yesus naiklah kau Victor. Udah aku jamba. Kita bahas. Intinya kita saling membahas ya. Dua arah. Gak ada untuk diskusi sama Dale. Kau bilang aja kau gak berani mana lu. Masa kau gak berani berita Bible-mu? Beritalah Bible-mu kepada semua makhluk. Kasih ayat-ayatnya. Apa nanti kau bilang dua natur, tiga natur, apa nih roh, apa pokoknya terserah mula. Macam mana cara kayak apa ini, daripada ketok-ketok ke semua rumah, jalan keselamatan di dalam Yesus katanya. Naiklah ke sini, buat bilang lagi sama kayak ketok-ketok rumah tuh, jalan keselamatan dalam Yesus. Naiklah ke sini. Ten, mana kau Ten? Gak berani. Berani pun Ten nih. Si mana lu gak berani? Victor pun yang gak berani. Kok gak berani kalian? Oke, terima kasih. Oke bang, aku tambah 3 subscribe bang. Oke, alhamdulillah, terima kasih saudaraku. Ada yang berani pun Ten. Macam mana Victor untuk menyampaikan Yang Bible-mu? rambut kontrol itu bukan Tuhan. Yang dilahirkan itu bukan Tuhan. Yang disusui itu bukan Tuhan. Bila kau mau pakai akalmu. Purnaga, coba bahas masalah kadrun dulu. Kata si Roslina melalui kumpul untuk para kadrun. Coba bahas dulu kadrun. Yesus itu dari kadrun kadal guru. Kan kadang mungkin yang mungkin dari tanah Batak katanya bukan kadrun. Hotel 35%. Janganlah. Kata si Peter nggak perlu dibahas. Tengok Purnaga, kata si Peter nggak perlu dibahas dan diperdebat, cukup diimani. Udah sama kayak pendeta yang di gereja, sama mama aku pun yang kayak gitu ngomong lo sama pendeta. Tidak perlu dipertanyakan. Kita bukan umat hafalan, intinya imani. Aku Purnaga ini kuharapkan adikku kan buat apa nih, ada top-topnya. Dia apa pembantu pendeta apa Sintua ya. Ya, itu ya. Kalau dia dapat mau turun balbal sama Bang Farum, udah aku cari tip-topnya. Sama di Al-Quran begini, kita suruhkan nanti. Mana nih Hotel? Ayo Raten naik Glenn. Terus Lina, kita bahas Tuhanmu aja jelas nggak ada. Oke, kita bahas. Naik kau, Ros. Naik itu. Aku panggil bagus ya. Itu Roslina mana lu naik, kita bahas Tuhan. Ayo. Yang Tuhan ada, yang nggak ada. Nanti bila perlu kita ngambil ya yang di Google, Tuhanmu yang mirip yang mana. Mau dalih, mau apa? Apa katanya? Kita bahas dalih. Gak ada yang berani Hotel. Gak ada yang berani. Tapi aku bener loh, aku gak sabar lagi mau buka komal, sumpah. Gak sabar lagi mau buka komal kayak dulu, sumpah. Tapi baru
yang baru naga, kalau dirimu Thank you, buka- Vivi. kalau buka komal, dirimu buka setelah live habis Bang Faruk, habis pada Isa, buka sampai jam 1. Thank you, jiwa raga. Kalau pagi jangan buka, dirimu harus bantu Bang Faruk. Tapi itulah ya, aduh. Tapi ini, tadi kan udah orang tap, tapi kalau rezeki kita kan nggak tahu, contoh kayak Bang Faruk kemarin, pas waktu nggak bisa koma rungkar kan, tiba-tiba kan ada saudara kita Muslim berapa di TF? 7.000 ya di TF. 7.000 langsung dibawa ke counter HP kan? Itu siapa tahu juga rezeki kan nggak tahu. Tunggu aja Ten ya, ada nanti tunggu. Aku kendala di HP aja, tunggu aja Ten, tunggu aja Ten, tunggu. PK-nya kapan KST? Udah tadi, kalian aja yang baru nongol. Udah tadi kabur dia. Angkat tangan dia sama aku. Jujur ya, aku nggak sabar lagi pengen diskusi kayak dulu. Jujur, pengen kali. Masalah di HP aja makanya. Mungkin ada saudara imanku yang sultan di sini. Sultan di sini. Ada saudara imanku sultan. Mana tahu kalian ada sultan ya kan? Iya, HP baru. OTW aku besok ke toko langsung. Oppo aja yang murah. Terima kasih Diskusi hadiahnya. aku. Biar diskusi. Oh. Apa- Diberkatilah kok Lipir. Baru kau aja ya, belum anak istrimu. Iya. Belum anak suamimu. Itu kalau ya YouTubemu lagi live Ustaz Yusuf ya, KST ya, betul. Lagi live Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf. Ngemis koin aku biar beli Pajero. Sama, kau bilang sama yang Tengok aja. kita itu. Sama kayak Bakalan kita itu. balik kalian. Lagi semangat ini. Tunggu aja, bakalan balik kalian lagi semangat. Tunggu aja. Nggak sabar aku balik kalian. Nggak sabar. Sampai ku tanya-tanya lah kan, counter. Waduh, gak ada yang murah ya, mahal semua. Aduh. Nanti aku diskusi kayak dulu, nangis kalian, yakin aku nangis. Bakalan typing kalian, laporkan. Tunggulah ya, tunggu si kontrol betul-betul pintuku ngasih dolar ya kan. Ini ST belilah HP-mu, tunggu si gondrong ngetuk-ngetuk. Lipir. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita doakan. Oh, ini habis juga ya. Sehat gitu ya, teman-teman semuanya. Semoga beliau dipanjangkan umur dan Aku kalau buka diskusi itu biasa sampai jam 2. Ya saya lagi di Palestina juga gitu ya, karena orang tua saya Domba-domba naik, nggak ada domba. Greget aku sumpah. Tunggulah Ten, ada masanya nih Ten, ada masanya. Kembali balik kalian Ten. Saya typing di Komaliuli, typing apa kau? Kok apa? Roma ucapan Yesus. Di blog saya, Iya, dia tadi ada yang typingan. Katanya dia pendeta. Jadi pada saat tugas terakhir, takut dia kehilangan jemaat, dia kabur dia. Takut dia kehilangan jemaat. Orang dia fitnah aku. Aku paling nggak suka difitnah. Katanya aku nggak ngejawab aku.
Hah? Emang dasarnya tungkian. Jadi kau di blok, rasain lah kau di blok. Roma sampai bilang itu oten-oten yang ada di sana ini kalian di mana? Jelas-jelas itu Roma perkataan Paulus bukan Yesus. Di blok aku. Di blok dia kabur. Ya. Bilang perpuluhan ke ST, biarin aja. Greget aku di fitnahnya aku. Berbalik lah dia di fitnahnya aku. Sama aku bilang maksa PK buat nyari makan langsung di blok kan? Iya maksa kali dia PK. Kalian dengar sendiri kan dia bahas apa? Gip, aku 11 kali menang. Ya ampun, Gip dibahas. Blok gak komen doang udah di uang jir gak bisa lagi masuk di blok. Kena mental dia itu, kena mental. Gerem kali aku dibikin dia. Di fitnahnya aku naik darahku. Kau fitnah pula, inilah misionaris kan? Dan fitnah. Kau fitnah aku, kau bilang aku gak ngejawab, padahal jelas aku menjawab. Justru kau yang tidak menjawab. Aku bertanya perkataan Yesus. Kau bawa Roma. Roma itu perkataan Paulus. Langsung dia kabur. Langsung dia kabur meninggalkanku. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.